Negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Pak Kepala Sekolah, mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 8 Kayagung, para Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Kayagung, terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam rangka diseminasi konsep inti budaya positif di SD Negeri 8 Kayagung. Tentang budaya positif. Sebelum bicara budaya positif, bisa minta bantuannya supaya kita semangat. Semuanya berdiri Bapak Ibu. Baik, lakukan yang diminta. Jadi kita speaking dulu. Kalau saya bicara tepuk satu, berarti Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak menepuk satu kali. Baik. Kalau tepuk dua, berarti tepuk dua kali. Dan seterusnya. Siap Bapak Ibu Guru? Ya. Iya. Tepuk satu. Oke, tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tidak berbunyi. Iya, oke, tepuk tangan tuh Ibu Guru dan Bapak Guru SD Negeri 8 Kayagung. Iya, jadi SD kita tadi bisa dipakai di kelas untuk memecah kebosanan anak-anak. Silakan kembali Bapak Ibu. Berbicara budaya positif, ada yang tahu apa itu budaya positif? Bapak Ibu Guru, silakan angkat tangan. Sebelum kita masuk ke materi, kita bisa pisahkan katanya budaya dan positif. Pasti pernah dengar budaya kan? Pasti pernah dengar budaya. Apa kira-kira budaya, Bapak Andi? Culture. Yang lain? Apakah budaya itu sebuah kebiasaan? Betul tidak Ibu? Bapak-bapak? Betul ya. Jadi budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Positif itu adalah hal-hal yang bagus. Ya, yang bagus. Jadi budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang baik, yang bernilai kebajikan, yang dilakukan secara konsisten di sebuah tempat. Itulah budaya positif. Lanjut, Bu Rani. Agar menjadi guru yang baik, seorang guru harus memiliki dan mampu mewujudkan budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kemudian budaya positif itu dapat diwujudkan dengan cara menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Next, Bu Rani. Konsep inti budaya positif terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Disiplin positif. Bapak Ibu Guru pasti tahu yang namanya disiplin apa, ya. Jadi semua sudah tahu disiplin positif. Tapi poin penting yang harus kita garis bawahi, disiplin positif itu adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi kita ajarkan anak agar dia bertanggung jawab secara sadar, bukan karena adanya paksaan, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Seperti itu disiplin positif. Lanjut, Bu Rani. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah niat, ya, sama seperti niat yang muncul dalam diri setiap manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya Bapak Ibu, itu pasti ada niatnya kan? Nah, niat manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, niatnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi misal Bapak Ibu Guru, kita melakukan suatu, bisa dikirim untuk ikut pelatihan. Kita ikut pelatihan karena apa? Oh, aku tidak lemah. Ikut pelatihan karena disuruh kepala sekolah. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan artinya. Jadi niat kita itu karena menghindari ketidaknyamanan.
atau karena takut, karena disuruh Dignas jadi takut nanti naik pangkatnya lembat seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji, betul tidak Bapak Ibu Guru? Pernah kan pasti suatu waktu kita pengen melakukan sesuatu karena pengen dilihat oh bolehlah itu ini aktif, nah seperti itu kan. Jadi itu niat-niat kita ya. Nah yang terakhir itu untuk menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Artinya kita melakukan itu niatnya karena memang kita butuh, karena itu penting buat kita. Jadi bukan karena takut, bukan karena mendapatkan imbalan, tapi karena memang kita membutuhkan. Itulah niat yang paling bagus. Yang ketiga. Oke lanjut berani. Sekarang posisi kontrol. Jadi seorang guru itu harus mampu memposisikan dirinya. Jadi posisi guru itu ada 5 Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Ini terkait dengan masalah yang ada di kelas. Jadi ketika ada suatu masalah di kelas, anak membuat masalah, kita sebagai guru harus mampu menempatkan diri kita. Nah, kalau yang penghukum ya, ini guru yang selalu menakut-nakuti muridnya. Jadi kalau muridnya ribut, awas ya, oke dan naik kelas. Nah, itu penghukum. Atau siapa yang tidak menyelesaikan tugas, nanti tidak boleh pulang duluan. Itu penghukum. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini guru yang selalu menyindir muridnya. Nah, nyindir cuman jadi kalau anak ribut, pas besoknya diomongin gurunya. Jangan cak kemarin ya nak, si Banu ribut, jadi teman-teman yang lain terganggu. Nah, sehingga si Banu merasa bersalah, ya. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini adalah guru yang disukai anak-anak, guru yang dekat dengan anak-anak. Tapi ada juga kekurangannya. Guru sebagai teman ini kadang suka kebablasan. Murid kadang kesannya tidak segan kepada guru itu, jadi kesannya kurang ajar. Kadang murid karena merasa terlalu dekat, jadi tidak ada lagi sikap hormat terhadap guru. Tuh kekurangannya. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru yang sebagai pemantau ini guru yang kerjanya cuma mengamati. Jadi lihat saja, oh ini si Anu ribut, oh ini sering berkelahi, tapi tidak ada penyelesaian. Ini juga tidak boleh guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, karena kita guru itu harus berkolaborasi. Yang terakhir manajer. Inilah yang diinginkan, inilah yang terbaik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Manajer adalah pengatur. Jadi guru itu mengatur, menyelesaikan masalah yang ada. Jadi dia harus memantau. Jadi dicampur, memantau, kemudian juga menjadi teman, dan terakhir dia mencarikan solusi. Itu guru yang baik. Lanjut, Bu Rani. Serunya Mbak. Atas. Atas dulu. Iya. Nah, terkait dengan masalah yang ada di dalam kelas, supaya masalah itu tidak terjadi, maka haruslah dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dulunya namanya kesepakatan kelas. Sama ya Ibu? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu sama. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu ada pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat. Kalimat apa? Kalimat yang harus diingat, dipahami, kemudian diterapkan di dalam kelas atau sekolah. Itulah keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Hari ini kita akan praktek. Jadi nanti mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Guru untuk membuat peraturan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Siapa yang tahu bedanya di mana? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas.
Ada yang tahu? Pak Pep, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bedanya jangan ada kata jangan. Oke, bagus. Lanjut. Jadi peraturan kelas itu, Bapak Ibu ya, itu bisa dibuat oleh siapa saja. Guru bisa buat, kepala sekolah bisa buat, dia sendirian bisa buat. Tapi kalau keyakinan kelas harus dibuat secara bersama. Nah, hari ini kita akan berlatih membuat keyakinan kelas. Bawa alat tulis Bapak Ibu, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Per kelompok saja. Ini kelompok 1, Bapak Hanif, Bapak Febri, Bapak Arpan. Kelompok 2, Ibu Rani, Ibu Halimah, dan Ibu Rahmi. Kelompok 3, Ibu Tris, Ibu Almatus, Ibu Romia, dan Ibu Alinda. Jadi tugasnya membuat satu saja peraturan kelas. Udah kan? Apa peraturan kelas? Peraturan ya. Terserah mau buat apa. Kalau sudah ditempelkan dibuat di bawahnya kelompoknya. Bagi yang sudah boleh menempelkan di kertas plano. Kelompok 2, oke, kelompok 2 kan kelompok 2 duluan. Silakan kelompok 1. 2 ye. Kelompok 3. Ya, jadi sudah ya, Bapak Ibu terima kasih. Ini sudah kita dapat peraturan kelas ya. Yang kelompok 2 tadi datang tepat waktu, bagus ya. Kelompok 1 jangan berbohong. Kelompok 3 masuk kelas tepat waktu. Oke, ini peraturan kelas Bapak Ibu, belum jadi keyakinan kelas. Kalau mau jadi keyakinan kelas, maka kalimatnya harus positif. Jadi kelompok 2 tadi kalimatnya jangan berbohong. Ini masih kalimat negatif. Nah, sekarang kelompok 2 coba buat kalimat positifnya. Silakan Pak Hanif. Ya, jadi. Nah, jangan menggunakan kata jangan. Bagaimana ya? Jadi diubah menjadi kalimat positif. Mengikuti pelajaran dengan baik. Iya betul Putris. Berbohong lawannya apa? Jujur. Iya, berarti harus berkata jujur. Silakan ditempelkan di depan. Jadi nanti ini bisa dipraktekkan di kelas ya Ibu ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu jangan guru yang membuat, tapi anak-anak. Iya, di kalimat positif. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong ke kelompok 2. Jadi kalimat peraturan kelasnya tadi jangan berbohong. Diubah menjadi kalimat positif, berkata jujur. Oke, inilah yang kita inginkan. Jadi keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif. Terakhir adalah nilai kebajikan. Jadi kalau kita sudah dapat kalimat positif, kita tentukan nilai kebaikannya apa. Apa baiknya dari berkata jujur? Nilai kebaikannya. Anak-anak akan menyadari yang sudah disepakati. Oke, tepuk tangan Putri, betul sekali ya. Jadi anak-anak akan menyepakatinya, betul. Kemudian terkait dengan ini tadi berkata jujur, apa nilai kebaikannya? Nilai kebaikan itu banyak macam-macam Ibu. Ada kejujuran, ada kesopanan, keberanian, keamanan, kasih sayang. Itu nilai-nilai kebajikan. Kira-kira berkata jujur ini masuk di
Kejujuran. Kejujuran, betul. Jadi nanti kalau ibu buat itu kan banyak ya, anak-anak memunculkan ide-idenya, peraturan kelasnya. Nanti kita kelompokkan. Kalau dia sama di bagian kejujuran, jadi kita munculkan satu saja kalimatnya, sehingga nanti keyakinan kelas kita itu tidak banyak. Keyakinan kelas itu ibu tidak boleh lebih dari 10. Jadi cukup batas 5, 6, 7. Jangan lebih dari 10, karena anak-anak akan lupa kalau terlalu banyak keyakinan kelasnya. Kita lanjut ya. Segitiga restitusi. Ini masih menyambung ke masalah yang ada di kelas. Jadi ketika ada masalah di dalam kelas, setelah kita memposisikan diri kita, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Apa ini? Mungkin ini hal baru buat Bapak Ibu guru. Segitiga restitusi itu adalah 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu dasar sekali. Yang bagaimana? Misal, ada anak yang ribut di kelas. Jadi cara kita menstabilkan identitasnya, kita panggil anak itu. Jangan kita biarkan dia ribut terus, buat ribut. Kita panggil. Memanggilnya harus lemah lembut. Kemudian jangan membuat malu. Karena kalau anak dipanggil, "Tuan, sini," sudah takutlah itu tidak akan maju. Ya, atau kita membuat malu dari depan kelas. "Nah, sini itu mau ribut." Dia tidak akan maju. Jadi memanggilnya mungkin pada saat jam istirahat seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kita panggil, lalu kita ungkapkan bahwa anak itu tahu tidak dia dipanggil kenapa. Nah, saya tidak tahu bu, aku bu dipanggil gara-gara buat ribut. Oke, tahu itu salah? Dia pasti akan bilang dia salah. Nah, ketika anak mengaku dia salah, maka kita sebagai guru harus menunjukkan bahwa kita maklum kepada anak itu. Ya, nah, semua orang pasti pernah salah. Ibu juga pernah salah. Nah, seperti itu. Bapak juga pernah salah. Sehingga apa? Anak itu tidak merasa minder, tidak merasa menjadi terdakwa. Efeknya di nomor 2, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita menjelaskan ke anak. Nah, itu salah. Nah, tidak seharusnya kamu melakukannya. Anak akan menerima, Bu. Karena di awal dia sudah diterima oleh gurunya, tidak disalah-salahkan. Jadi dia ketika dinasihati dia akan menerima. Terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita kasih tahu bahwa itu salah, baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi. Misalnya dia tadi ribut atau dia tadi berbohong. Kita tanya, nah di keyakinan kelas kita ada nggak itu? Ada bu, harus berkata jujur misalnya. Nah tadi Banu tadi sudah berkata jujur belum? Misalnya kalau dia berbohong ya, sudah ini bu belum bu berkata jujur. Nah berarti Banu belum menjalankan keyakinan kelas kita. Lalu kita kembalikan kepada anaknya, mau diapakan? Jangan kita yang menghukumnya. Kira-kira nak, bagaimana nak langkah selanjutnya supaya kamu bisa menerapkan keyakinan kelas itu? Nanti dia akan berpikir, iya bu, aku tidak lagi bu nak berbohong, atau tidak lagi bu aku ribut. Itulah yang diharapkan. Seorang guru harus bisa memecahkan masalah tanpa kita menghakimi anak. Jadi anak itu tidak takut sama guru, tetapi dia segan dan hormat. Lanjut, Ibu Rani. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Cukup sampai di sini materi hari ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi materinya cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Ibu Tris. Nanya dulu ya. Antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas kita buat itu. Nah itu lebih bagus yang mana? Kalau keyakinan dengan kesepakatan kelas itu sama. Jadi ya, dulu itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu anak-anak hanya menyepakati. Oh sepakat bu, sepakat. Tapi belum tentu yakin. Nah tapi ketika dia sudah yakin, dia pasti sepakat. Makanya diubah di tahun ini menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita minta tidak hanya sepakat, tapi mereka harus yakin.
yakin bahwa mereka bisa melaksanakannya. Jadi yang lebih bagus keyakinan kelas. Kita ngambil keyakinan. Keyakinan kelas yang lebih bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu? Lanjutkan. Kemudian saya minta refleksi. Apa saja materi yang didapat di hari ini? Coba Ibu Rahmi. Apa saja materi kita tadi? Kita refleksikan. Tadi mendapatkan materi apa saja? Yang seingat Ibu Rahmi. Iya betul. Lanjut Ibu Arinda. Selain keyakinan kelas tadi materinya apa saja? Segitiga restitusi. Oke ya. Jadi banyak sekali materi hari ini ya. Tadi ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol tadi ya, kemudian disiplin positif dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum.